berkomunikasi di wilayah Indonesia, di semua wilayah Indonesia. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia makan. Ya, kita tahu berbagai macam bahasa, berbagai macam budaya, berbagai macam suku yang notabene dengan banyak bahasa di Indonesia, supaya bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasa, maka dibuatlah suatu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, sebagai modal komunikasi dengan banyak suku yang ada di Indonesia. Nah, itulah ya, kita menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Nah, di sekolah kita menggunakan bahasa Indonesia juga bahasa daerah. Contoh misalnya saya berada di Sunda, maka ya I frequently use Sundanese language for communication purposes, for communicating with my friends and for communication purposes as the formal language. Nah, seperti itu. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sih caranya kita mempelajari bahasa asing? Mempelajari contohnya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Prancis, dan bahasa-bahasa yang ada di dunia sekalipun. Bagaimanakah caranya? Tentu yang namanya bahasa itu didasari dengan yang pertama, kita mesti menguasai yang namanya kosakata. We should master the vocabulary. Nggak boleh dipukul. We should master the vocabulary. Karena kita harus menguasai yang namanya kosakata. Kosakata itu adalah suatu hal yang sangat penting ketika kita mempelajari bahasa. Contohnya adalah for the cases. For example, I take some cases about language. Saya mengambil suatu kasus tentang bahasa. Kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia, baik itu komunikasi untuk kondisi yang tertulis, written text, or written communication, or oral communication. You can use the language well. Saya tahu bahwa kalian bisa menggunakan bahasa tersebut secara baik, without learning about the grammar, tanpa mempelajari yang namanya tata bahasa. Sekalipun kalian bisa bahasa Sunda tanpa belajar yang namanya tata bahasa, kalian bisa ngomong pakai bahasa Indonesia, kalian bisa menulis menggunakan bahasa Indonesia tanpa sekalipun kalian mempelajari yang namanya tata bahasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang namanya bahasa difokuskan sebagai cara untuk kita bisa berkomunikasi secara oral communication and written communication, supaya kita bisa berkomunikasi secara berbicara atau oral communication, atau written communication, komunikasi tertulis. Maka ya kita sering menggunakan kosakata tersebut, sering menggunakannya. Begitupun dengan kita mempelajari bahasa-bahasa asing yang ada di dunia. Kalau misalnya kita sering menggunakannya setiap hari, ya, we frequently use the foreign language for daily communication or for daily activities. Bisa kita menggunakan bahasa asing itu sebagai media komunikasi setiap hari, media komunikasi yang kita gunakan dalam keseharian, maka kita bisa lancar dan bisa dikatakan sebagai fluent in speaking English, lancar dalam berbahasa Inggris, lancar dalam berbahasa asing gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang mesti kalian ketahui, mempelajari bahasa itu difokuskan terlebih dahulu menghafal kosakata yang sangat penting. Minimal for you as the student of junior high school, untuk siswa SMP, ya kita minimal menghafal kosakata penting
dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Bahasa Inggrisnya menulis, membaca, kemudian menghafal, membersihkan, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai caranya. Permasalahan, the case about the grammar, kasus mengenai tata bahasa itu bisa sebenarnya kita pelajari sedikit-sedikit. Yang paling utama adalah belajar itu dari yang namanya mastering of vocabularies, menguasai yang namanya kosakata penting. Nah, bagaimanakah kita trik mempelajari bahasa asing itu? Pertama, yang namanya bahasa, a language is interrelated with another's. Yang namanya bahasa saling berkaitan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Satu bahasa bisa berkaitan dengan bahasa yang lainnya. Contohnya bahasa Indonesia. Indonesian language, the vocabularies of Indonesian language are absorbed from another languages in the world. For example, Arabic, English language, India, and others. Jadi bahasa Indonesia itu banyak menyerap kosakata penting dari bahasa-bahasa asing yang lainnya. Contohnya yang paling banyak itu dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris, dari bahasa India, bahasa Cina, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut bisa mempermudah untuk kita dalam mempelajari suatu bahasa. Contoh, kalau misalnya kita mau mempelajari bahasa Arab, kita mudah. Kenapa mudah? Karena kebanyakan kosakata bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh misalnya ada kata wilayatun. Itu adalah kosakata bahasa Arab yang ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia, wilayatun itu adalah artinya wilayah. Kemudian ada lagi kitabun, kitab. Itu dari bahasa Arab. Kursiyun, kursi. Yang itu kan dari bahasa Arab. Nah, itu mempermudah kita untuk mempelajari bahasa target, bahasa sasaran kalau misalnya kita sudah mengetahui kosakata-kosakata serapan seperti itu. Kemudian bahasa Inggris, ada yang namanya organization, itu dari bahasa Inggris. Ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi organisasi. Socialization, ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi sosialisasi. Terus ada apa lagi? Dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Dari bahasa Belanda diserap dalam bahasa Indonesia. Contoh misalnya dosen itu dari bahasa dan lain sebagainya. Itu saja ya dari saya. How to learn foreign languages with the trick and tips in order to get understood the language. That's enough for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan, Dore.